Hello guys, let me introduce myself. My name is Anissa Nurul Huda and you can call me Anissa or Nisa, up to you. I'm from Management Class B and in this video, I will tell materi about bersaing di pasar global, strategi, tantangan, dan juga peluang. Nah, jadi apa sih pengertian pasar global itu? Jadi, pasar global adalah lingkungan bisnis di mana perusahaan dapat menjual produk dan juga layanannya ke berbagai negara di dunia, melampaui batas geografis dan politik. Dalam pasar global, perusahaan ini menghadapi persaingan dari perusahaan multinasional serta harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perbedaan budaya, hukum, dan ekonomi di berbagai negara. Ciri-ciri pasar global itu adalah tidak ada batas geografis, persaingan yang ketat, adanya regulasi internasional, perbedaan referensi konsumen, dan juga penggunaan teknologi yang canggih. Nah, terus di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan di pasar global. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kondisi ekonomi global. Yang kedua, perbedaan nilai tukar uang. Terus juga yang ketiga ada tingkat inflasi. Lalu ada faktor sosial dan juga budaya, yang mana perbedaan budaya dan preferensi konsumen ini karena kan budaya itu memiliki kebiasaan konsumsi yang berbeda, sehingga faktor ini menyebabkan faktor sosial dan budaya. Lalu bahasa, komunikasi dalam berbagai bahasa menjadi tantangan dalam pemasaran global. Dan yang terakhir ada norma dan nilai sosial, yang mana perusahaan itu harus menyesuaikan produk dan layanan dengan budaya setempat. Lalu selanjutnya ada strategi bersaing di pasar global. Gimana sih cara bersaing di pasar global itu? Yang pertama, kita harus punya strategi masuk ke pasar global, yaitu kita bisa mengekspor, mengirimkan produk ke negara lain tanpa membangun fasilitas di sana. Lisensi dan waralaba juga bisa kalian lakukan, kayak memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk menjual produk dengan standar tertentu. Lalu, investasi langsung asing, membangun pabrik atau kantor cabang di negara tujuan. Lalu ada juga strategi diferensiasi produk, yang mana menyesuaikan produk dengan budaya setempat. Contohnya, McDonald's memiliki menu yang berbeda di setiap negaranya. Terus juga, kalian bisa menggunakan inovasi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu, yang ketiga ada strategi harga, yang mana strategi harga itu kayak menjual produk dengan harga lebih murah di luar negeri untuk menguasai pasar. Terus yang keempat ada strategi distribusi. Kalian juga bisa memanfaatkan e-commerce dan platform digital, contohnya kayak Amazon dan juga Alibaba. Lalu yang terakhir, dan ini yang paling penting adalah strategi pemasaran. Kayak strategi pemasaran tuh kalian bisa buat global brandingnya dulu, kayak membangun citra merek yang terkenal di seluruh dunia. Lalu mengadaptasi strategi pemesanan sesuai dengan budaya dan kebiasaan negara tujuan. Dan juga di sini tuh kayak ini cara yang paling ampuh ya, kayak banyak yang udah mencoba ini dan berhasil, yaitu menggunakan influencer media sosial. Platformnya bisa seperti TikTok, Instagram, YouTube, atau anything else. And last, we have tantangan dalam persaingan pasar global, yang mana meskipun banyak peluang di persaingan pasar global ini juga menghadapi tantangan besar. Yang pertama tuh ada hambatan regulasi, kayak setiap negara kan memiliki regulasi yang berbeda, kayak pajaknya, sertifikat produknya, dan hukum bisnisnya. Nah, ini tuh bisa jadi persaingan yang paling banyak di pasar global. Lalu ada perusahaan lokal, persaingan dengan perusahaan lokal, yang mana perusahaan lokal itu lebih mengenal pasar domestik dibandingkan perusahaan asing. Lalu yang ketiga itu ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang ini dapat mempengaruhi harga dan keuntungan perusahaan internasional. Nah, jadi itulah materi yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Kesimpulannya dari materi ini adalah kayak persaingan di pasar global dengan strategi yang tepat dan adaptasi yang baik, perusahaan itu dapat sukses bersaing di pasar global dan meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. And I think this is enough. Thank you for
Thank you for your nice attention. For less or more, I said apologies to Allah. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.